Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan penjelasan materi yang telah Ibu share ke Moodle kalian, yaitu kombinasi. Nah, materi kombinasi ini nanti akan banyak kita gunakan di dalam kalian mencari soal-soal tentang peluang suatu kejadian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kombinasi dan apa perbedaan antara kombinasi dengan permutasi? Nah, di sini kita lihat kombinasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Lihat nih, perbedaan antara kombinasi dengan permutasi. Pada penjelasan Ibu terdahulu, permutasi itu urutan diperhatikan ya. Jadi kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan atau tanpa memperhatikan urutan. Nah, misalnya di sini di dalam kombinasi ya, urutan tidak diperhatikan itu ya seperti ini. Misalnya kita punya angka 1 2 3. Nah, angka 1 2 3 dianggap sama dengan angka 2 3 1 dan dianggap sama juga dengan angka 3 1 2. Jadi dia dianggap satu cara kalau susunannya 1 2 3 atau 2 3 1 atau 3 1 2. Beda dengan permutasi. Kalau pada permutasi ini dianggap berbeda karena urutannya diperhatikan. Jadi ini kalau pada permutasi dianggap 3 cara. Kalau pada kombinasi dia dianggap satu cara. Misalnya ini ya. Seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Ada amplop A, amplop B, dan amplop C. Kita akan cari, tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Nah, solusinya ada 3 kombinasinya, yaitu amplopnya A dengan B dianggap sama kalau dia B dengan A. Amplop A dengan C dianggap sama kalau dia C dengan A. Amplop B dengan C juga dianggap sama kalau dia C dengan B. Jadi di sini ada 3 dia. Kalau dia peristiwa permutasi dia dianggap ada 6. Ya. Nah, kemudian jika disebutkan N kombinasi R, maka kita dapat menulisnya lambang dari kombinasi itu huruf C, C-nya C besar, kombinasi R dari N. Rumus kombinasinya, kombinasi N dari R, N faktorial dibagi, kalau dia permutasi, N dikurang R faktorial saja kan. Nah, kalau dia kombinasi, dia ada pengalinya, dikali dengan R faktorial. Sama N lebih besar dari sama dengan R. Jadi N-nya bisa lebih besar atau sama dengan R. Nah, lihat nih ya. Hampir mirip kan dengan rumusan dari permutasi. Bedanya dia ada pengalinya lagi, dikali dengan R faktorial. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Kita akan mencari kombinasi 3 dari 7. Ya, berarti N-nya 7, R-nya 3. Tinggal kita masukkan rumus N faktorial, 7 faktorial dibagi R. R-nya kan 3, 3 faktorial dikali N dikurang R, 7 dikurang 3 faktorial. Jadi hasilnya 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial, 7 kurang 3. 7 kita ural sampai 4 supaya bisa dicoret ya. Nah, jadi nanti yang 4 faktorialnya kalian coret. Jadi tinggal yang 3 kali 2 kan 6, bisa kalian coret dengan yang ini. Nah, berarti dia tinggallah 7 dikali 5, berarti 35. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Kombinasi 7 dari 12. Berarti N-nya 12, R-nya 7. Jadi 12 faktorial dibagi R, 7 faktorial dikali N dikurang R. Jadi 12 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 5 faktorial. Supaya lebih mudah, yang 12 faktorialnya kita urai sampai 7 faktorial supaya bisa kalian coret. Jadi 12-nya kita berhentikan sampai 7 supaya bisa dicoret yang di bawah ya. Habis berarti. Nah, yang 5 faktorial jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2. Kali satunya boleh tidak kalian tulis ya. Nah, di sini bisa kita coret lagi. 4 dikali 3 kan 12. 4 kali 3 12. Coret dengan yang 12.
Nah ini tinggal 5 kali 2 kan 10. 5 kali 2 10, coret dengan yang 10, berarti tinggal nanti 11 kali 9 kali 8, hasilnya 792. Kita lihat contoh kita yang dalam bentuk soal cerita. Sekarang kita lihat membedakan antara soal permutasi dan kombinasi yang dalam bentuk soal cerita. Nah yang perlu diingat, kalau dia bentuk soal cerita, untuk yang soal-soal seperti berdiri ya, seperti berdiri dengan guru, mau berfoto atau duduk ya, itu semua adalah soal-soal permutasi. Tapi kalau soal-soal bola atau kelereng ya, itu semua ada soal-soal kombinasi ya. Nah sekarang kita contoh soal kita yang bentuk dalam soal cerita. Contoh yang pertama, dari 5 orang siswa akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas. Hitunglah banyak cara pemilihan tersebut. Akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas. Dia tidak menyebut 3 orang itu sebagai apa dan sebagai apa, hanya disebutnya pengurus kelas. Jabatan orang 3 itu tidak disebutkan. Beda dengan yang permutasi yang terdahulu ya. Dia disebutnya orang yang akan dipilih itu sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Kalau ini dia tidak menyebutkan jabatan. Jadi kalau dia tidak menyebutkan jabatan, jangan menggunakan rumus permutasi untuk mencarinya, tapi gunakan rumus kombinasi ya. Jadi N-nya tetap 5 orangnya, yang akan dipilih 3 orang, R-nya 3. Nah ini kita anggap bahwa yang mau kita cari itulah banyak cara pemilihan tersebut. Kita anggap itu adalah NA-nya, karena ini nanti berhubungan dengan kalian mencari peluang suatu kejadian ya. Jadi NA atau banyak cara pemilihannya kombinasi 3 dari 5. Dengan masukkan rumus 5 faktorial dibagi R-nya 3 faktorial dikali 5 kurang 3 adalah 2 faktorial. Hasilnya 10 ya. Jadi dia. Nah selanjutnya kita lihat contoh yang B. Dalam suatu ruangan terdapat 30 orang. Setiap orang saling bersalaman. Hitunglah banyak salaman yang dapat dilakukan. Nah ini ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa N-nya adalah 30. Nah R-nya setiap orang saling bersalaman. Kalau kita ingin bersalaman dengan seseorang berarti harus ada 2 orang kan. Jadi R-nya adalah 2. NA-nya atau banyak salaman yang terjadi berarti 30 faktorial dibagi R faktorial 2 faktorial dikali N dikurang R 28 faktorial. Nanti hasilnya ada sebanyak 435 cara. Jadi kalau yang berhubungan dengan bersalaman itu adalah peristiwa kombinasi yang R-nya selalu 2. Selanjutnya kita lihat soal kita yang C. Nih, dari 10 orang siswa akan dibentuk suatu tim bola voli sekolah. Hitunglah banyak cara untuk membentuk tim tersebut. Nah, di sini dikatakan dari 10 orang siswa, berarti N-nya adalah 10. Nah, R-nya bola voli, tim bola voli. Kalau tim bola voli itu berjumlah 6 orang, berarti R-nya ada 6. Nah, NA-nya atau banyak cara membentuk tim bola voli sekolah itu adalah kombinasi 6 dari 10. Jadi 10 faktorial dibagi R-nya 6 faktorial dikali 4 faktorial. Tinggal kalian hitung. Hasilnya adalah 210 cara. Kemudian kita lihat soal kita yang selanjutnya. Dari 8 siswa akan dibentuk tim bola basket. Hitunglah banyak cara untuk membentuk tim bola basket tersebut. Nah, di sini kita lihat 8 siswa berarti N-nya ada 8. Nah, R-nya tim bola basket. Kalau bola basket kan ada 5 jumlah timnya. Berarti R-nya ada 5. Berarti NA atau banyak cara membentuk tim basket adalah kombinasi 5 dari 8 ya. Nah, dengan cara yang sama lakukan pakai rumus kombinasi. Kita dapat hasilnya adalah 56 cara. Selanjutnya kita lihat soal kita yang ketiga. Nih, misal kita punya soal dari 12 orang yang terdiri dari 7 orang wanita dan 5 orang pria. Ini ada 2 jenis ya. Bisa 2 atau 3 jenis ya. Nah, kalau yang pertama tadi kita hanya ada 1 macam saja dia kan, tim bola basket, tim bola voli ya.
Nah, sekarang misalnya soal kita yang ketiga, dari 12 orang yang terdiri dari 7 orang wanita dan 5 orang pria akan dibentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk? Nah, ini ada syaratnya. Pertanyaan yang pertama dari soal kita ini, jika setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai anggota delegasi. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang namanya N itu adalah jumlah tanpa memperhatikan jenis kelamin, tanpa memperhatikan jenis apapun ya. Karena orangnya ada 12, berarti N-nya ada 12. Nah, ini akan dipilih 4 orang delegasinya. Berarti R-nya 4 orang. Karena di sini dikatakannya tidak ada syarat kan, tapi semuanya bisa dipilih maksudnya. Berarti R-nya ada 4. Nah, dengan menggunakan rumus kombinasi, kita bisa menentukan banyak cara kita memilih delegasi tersebut ya. Jadi ini. Nah, NA-nya atau pertanyaannya adalah banyak delegasi yang dapat dibentuk, berarti kombinasi 4 dari 12. Dengan menggunakan rumus kombinasi, kalian akan dapat nilai 495 cara. Nah, selanjutnya dengan soal yang sama seperti tadi ya, soalnya tetap 12 orang, 7 laki-laki dan 7 wanita dan 5 pria. Akan dipilih 4 orang lagi, tapi ada syaratnya. Syaratnya anggota delegasinya terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita. Maka penyelesaiannya, pertama kita cari dulu. Kalau yang terpilihnya itu ada 2 orang pria dulu. 2 orang pria. Nah, pria kita tadi ada 5 orang. Jadi 2 orang pria dipilih dari 5 orang pria. Berarti N-nya 5, R-nya 2. Jadi dia kombinasinya 2 dari 5. Jadi seperti ini rumus kombinasi ya. Jadi dari 2 orang pria, kalau kita pilih dari 5 orang, kita akan mendapat 10 cara. Sekarang untuk yang 2 orang wanita. Nah, dari 7 orang kan wanita kita tadi. Ya, jadi yang 7 orang, yang 2 orang wanita pula dipilih dari 7 orang wanita. Maka N-nya 7, R-nya 2. Kombinasi 2 dari 7. Dengan menggunakan rumus kombinasi, kalian akan mendapatkan nilainya 21 cara. Maka jawaban dari pertanyaan tadi, banyak delegasi yang dapat dibentuk yang terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita adalah hasil dari perkalian yang kombinasi 2 dari 5 tadi dan ya kali kombinasi 2 dari 7 yang wanita. Jadi 10 dikali 21. Jadi ada sebanyak 210 cara. Kemudian untuk soal yang nomor 4. Dalam suatu kantong terdapat 5 bola merah, 3 bola putih dan 6 bola hijau. Akan diambil 5 bola sekaligus secara acak. Hitunglah banyak cara yang terambil. Yang pertama, semuanya terambil bola hijau. Semua terambil bola hijau. Jadi kita lihat sini caranya. Karena yang bola kita tadi terdiri dari 5 bola merah, 3 bola putih, 6 bola hijau. Akan diambil 5 bola. Itulah yang terambil semua bola hijau. Berarti yang kita lihat bola hijau saja. N-nya kita lihat N bola hijau saja. Oh, bola hijaunya ada 6, berarti N-nya 6. Nah, mau diambil semuanya bola hijau. Kita kan akan mengambil 5 bolanya. Berarti R-nya 5. Jadi terambil semua bola hijau, kombinasinya 5 dari 6. Hasilnya adalah 6 cara. Sekarang misalnya dengan soal yang sama, kita lihat pertanyaan yang nomor B. Yang nomor B, terambil 3 bola merah dan 2 bola hijau. Jadi 3 bola merah dan 2 bola hijau. Jadi pertama kita lihat dulu, 3 bola dipilih dari bola merah kita tadi ada 5 kan di soal kita. Jadi N-nya 5, R-nya 3, kombinasinya 3 dari 5, berarti 5 faktorial dibagi R-nya 3, terus 5 kurang 3 ya, dengan menggunakan rumus kombinasi kita dapatlah 10 ya. Sekarang kalau yang 2 bola hijau, 2 bola hijau dipilih dari bola hijau kita tadi ada 6 kan. Jadi N-nya 6, R-nya 2, jadi kombinasi 2 dari 6, dapatlah hasilnya adalah 15. Nah, baru kita bisa jawab yang NA kita atau yang diminta itu terambil 3 bola merah dan 2 bola hijau. Berarti kita kalikan kombinasi 3 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 6. Yang nilainya tadi 10 kali 15, jadi hasilnya 150 cara.
Nah, kemudian selanjutnya kita lihat soal yang C-nya. Yang diminta adalah berapa banyak yang cara terambil 2 bola merah, 1 bola putih, dan 2 bola hijau. Berarti kita cari satu-satu dulu. Terambil 2 bola merah dulu. 2 bola dipilih, bola merah kita ada 5. Nah, berarti kombinasinya 2 dari 5. Hasilnya 10. 1 bola putih, berarti dipilih dari bola putih kita tadi jumlahnya ada 3. Jadi kombinasinya 1 dari 3. Jadi hasilnya 3. Terus terambil 2 bola hijau. 2 bola hijau, 2 dipilih dari bola hijau kita ada 6 ya. Nah, jadi kombinasi 2 dari 6. Hasilnya adalah 15. Nah, baru kita bisa menjawab ya. Terambil 2 bola merah, 1 bola putih, dan 2 bola hijau. Itu yang diminta di soal. Berarti tinggal kalian kalikan. Kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 6. Jadi 10 kali 3 kali 15. Hasilnya ada sebanyak 450 cara. Nah, selanjutnya kita lihat soal kita yang kelima. Dalam suatu ujian, nah ini soalnya seperti ini sering dikeluarkan di dalam soal-soal UNBK kalau dahulu ya, tapi karena kalian tidak melaksanakan UN, jadi soal ini tetap kita bahas. Nanti di UAS mungkin akan ibu keluarkan ya. Nah, sekarang lihat nih soalnya. Dalam suatu ujian terdapat 10 soal. Nomor 1 sampai nomor 10. Soal kita itu diberi nomor 1 sampai 10. Jumlahnya ada 10. Jika soal nomor 3, nomor 6, dan nomor 9 harus dikerjakan. Jadi peserta itu harus mengerjakan soal nomor 3, nomor 6, nomor 10 itu harus, tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Maka hitunglah banyak cara seseorang peserta memilih soal yang dikerjakan. Nah, ini juga peristiwa kombinasi. Jadi yang pertama kita lihat jumlah soal kita kan ada 10, berarti N kita tadinya ada 10. N kita tadi ada 10 karena ada 10 soal. Tapi di sini ada syarat, di sini lihat di sini. Jika soal nomor 3, nomor 6, dan nomor 9. Soal nomor 3, nomor 6, dan nomor 9 itu harus dikerjakan. Berarti peserta kita itu sudah harus mengerjakan 3, 6, 9. Jadi soal kita itu tinggal 7 kan? Jadi N-nya tadi 10, tapi ada syarat nomor 3, 6, 9 harus dikerjakan. Berarti soal kita tinggal 10 dikurang 3, tinggal tuh 7. Nah, R kita peserta disuruh mengerjakan 8 saja dari 10 soal. Berarti R kita tadinya 8. R kita itu tadinya 8, disuruh milih ya, tadinya 8. Tapi soal nomor 3, 6, dan 9 tuh harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Berarti pilihannya ya dari tadinya boleh milih 8 tapi dikurang dari 3 nomor soal yang sudah harus dikerjakan ya. Jadi R kita tinggal 5 ya. Jadi baru kita bisa menjawab pertanyaannya, NA atau banyak cara seseorang peserta memilih soal yang dikerjakan. Jadi kombinasinya R-nya tadi 5, N-nya ada 7, kombinasi 5 dari 7. Nanti hasilnya adalah sebanyak 21 cara. Sekarang selanjutnya, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 7 dari 10 soal. Jadi 7 dari 10 soal. Tetapi soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Dan soal nomor 10 tidak usah dikerjakan. Soal nomor 10 tidak dikerjakan. Hitunglah banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Pertama lihat N-nya dulu. Kita punya 10 tadinya N-nya. Tadinya N-nya 10, tapi ada soal 1 sampai 3 sudah wajib dikerjakan, berarti kita kurang. Kemudian ada soal nomor 10 tidak usah dikerjakan. Jadi dikurang 1 lagi, jadi N kita tinggal 6. Nah, R-nya dia suruh mengerjakan 7 soal, tapi soal nomor 1 sampai soal nomor 3 harus dikerjakan katanya. Harus dikerjakannya soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Berarti nanti tinggal R-nya adalah 7 dikurang 3, kemudian ini juga dikurang 1 ya, ini dikurang 1, ada 1 soal lagi jadi tidak usah dikerjakan, kurang 1 ya. Nah, ini berarti ini juga jadinya 7 dikurang 3 dikurang 1, ini adalah 3. Nanti kombinasinya berarti kombinasi
R-nya 3. Kombinasi 3 dari 6. 3 dari 6 ya. Berarti 6 faktorial dibagi, jadinya 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial, jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 kali 2 kali 3 faktorial. Ini bisa dicoret. Nah ini 3 kali 2 kan 6. Nah jadi tinggal 5 kali 4. Jadi apa hasilnya adalah 20 cara. Nah ini salah yang ini ya. Nah jadi hasilnya adalah 20 cara. Jadi dia harus dikurang satu soal yang tidak usah dikerjakan ya. Baik ya, selanjutnya kita lihat soal kita yang nomor 6. Nah ini untuk soal yang nomor 6 ini, dia soal yang dalam bentuk ada kalimat paling banyak atau maksimal, ada kalimat paling sedikit di dalam pertanyaannya ya. Nah sekarang kita lihat soalnya. Di dalam kotak terdapat 4 kelereng biru dan 2 kelereng kuning. Jika akan diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, tentukan terambil paling banyak atau maksimal 3 kelereng berwarna kuning. Yang mau kita ambil tuh 4 kelerengnya. Tapi di sini diminta pertanyaan pertama, terambil paling banyak maksimal 3 kelereng berwarna kuning. Nah, berarti pertama 3, kalau dia paling banyak 3 itu berarti pertama dia boleh 3. Lebih dari 3 kan tidak boleh, berarti boleh 3 kelereng kuningnya, boleh 2, boleh 1, boleh juga tidak ada, boleh juga 0 ya. Jadi seperti ini berbuat 3 kelereng kuning, berarti karena kan kita mau diminta 4, berarti satunya warnanya adalah biru. 3 kuning 1 biru ini artinya kombinasi 3 dari kuning kita ada 5, kombinasi 3 dari 5 kali satunya biru, berarti kombinasi 1 dari, karena biru kita ada 4, 1 dari 4. Ini kombinasi 3 dari 5 itu 10 hasilnya, dikali kombinasi 1 dari 4 itu adalah 4. Jadi hasilnya 40 cara. Jadi kalau kuningnya 3 berarti birunya 1 ya. Kemudian kuningnya bisa 2. Nah nih sekarang kita lihat, kalau kuningnya 2 kita kan diperlukan 4 bolanya, berarti 2-nya biru. 2 kuning dan 2 biru, berarti kombinasi 2 dari 5, karena warna yang kuningnya ada 5 ya, dikali kombinasi 2 dari 4, karena yang birunya ada 4. Nih kalau kalian cari hasilnya 10 kali 6, hasilnya ada 60 cara. Kemudian kuningnya 1, berarti birunya ada 3, kan bola kita 4 ya. Jadinya kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 3 dari 4, jadi hasilnya 5 kali 4, ada 20 cara. Nah yang terakhir baru yang kuningnya 0, berarti birunya 4 ya. Jadi dia kombinasi 0 dari 5 dikali kombinasi 4 dari 4. Nah ini kalian cari hasilnya 1 kali 1, hasilnya 1 cara. Nah baru kita jumlahkan ya, kita jumlahkan, itu namanya NA-nya atau banyak cara terambil maksimal atau paling banyak 3 kelereng berwarna kuning. Nah jumlahkan hasil kita tadi 40 tambah 60 tambah 20 tambah 1 cara, jumlahnya 121 cara. Nah yang terakhir kita lihat ini pertanyaan yang kedua ya, yang ada istilah paling sedikit, terambil paling sedikit 2 kelereng biru, paling sedikit atau minimal 2 kelereng biru. Kalau paling sedikit itu berarti mulai dari 2 kan, paling sedikit 2 kelereng biru, berarti kelereng birunya 2, boleh 2, boleh 3 dan boleh 4. Kenapa sampai 4? Ya karena di soal kita tadi kita disuruh mengambil 4 kelereng. Jadi boleh kelereng birunya 2, boleh 3, boleh 4. Sekarang kalau kelereng birunya 2, berarti 2-nya kuning. Jadi kombinasinya 2 dari 4 dikali kombinasi 2 dari 5 ya. Jadi 6 kali 10, ada 60 cara. Sekarang yang birunya 3. Nah ini ya, birunya 3 berarti kuningnya 1. Jadi kombinasinya 3 dari 4 dikali kombinasinya 1 dari 5, hasilnya 4 kali 5, 20 cara.
Nah, kemudian birunya 4, berarti kuningnya 0. Di kombinasi 4 dari 4 dikali kombinasi 0 dari 5. 1 kali 1 cara. Maka Na-nya atau banyak cara terambil, minimal 2 kelereng berwarna biru adalah, tinggal kalian jumlahkan, 60 ditambah 20 ditambah 1 cara. Jadi jumlahnya ada 81 cara. Nah, demikianlah anak-anak sekalian materi kombinasi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Dan selanjutnya nanti materi ini akan kita gunakan untuk kalian masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang peluang suatu kejadian. Jadi harus diingat tadi bagaimana rumus permutasi, bagaimana juga rumus kombinasi, dan ingat apa perbedaannya antara permutasi dan kombinasi. Kemudian akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.